Cerita terbaik dari sebuah festival justru terjadi di hari-hari di sekitarnya. Tidak hanya sekedar panggungnya, dan bukan cuma sekedar artisnya, lebih dari itu. Dan untuk trip kali ini, gue pengen melihat festival jazz yang satu ini dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Mulai dari persiapannya, perizinannya, perjalanannya, tempat menginapnya, sampai rasa lelah setelah festival selesai. Video ini adalah awal dari perjalanan kontrip. Ngekonser sambil ngetrip. Prambanan Jazz Festival 2026. Buat gue, festival ini menarik karena dia punya setting yang nggak biasa. Ini bukan festival yang di tengah kota, misalnya di convention center gitu, atau di stadion. Festival ini ada suasana Prambanannya candi yang ikut membentuk pengalaman festivalnya. Ada rasa yang kayaknya akan beda antara siang, sore, ataupun malam. Having said that, gua nggak mau ngelihat Prambanan cuma sebagai background foto atau background dari festival ini. Tempat ini tuh punya konteks, punya sejarah, dan dia harus dilihat dengan rasa hormat juga, dengan appreciation. Jadi, yang bikin gue penasaran bukan cuma siapa yang tampil di panggung, tapi gimana rasanya menjalani beberapa hari di sekitar Prambanan, datang festival, pulang malam, bangun pagi, and repeat. Untuk kalian yang baru pertama kali mampir di Kontrip, nama Kontrip itu dari dua kata, yaitu konser dan trip. Jadi Kontrip itu ngekonser sambil ngetrip. Jadi channel ini bukan cuma sekedar klip konser dan bukan travel vlog biasa. Yang pengen gue catat, yang pengen gue dokumentasiin adalah perjalanan di sekitar live experience itu sendiri. Bisa konser, bisa festival, bola, atau event lain lah seperti stand up misalnya. Karena buat gue, pengalaman itu nggak dimulai saat artis naik panggung. Tapi dari beli tiket, cari penginapan, mikirin transport, packing, jalan ke venue-nya, makan, sebelum acara, sudah acara, selama acara, pulangnya gimana. Sampai kita berpikir lagi, semuanya ini worth it apa enggak. Tanggal 3 Juli nanti, perjalanan ini akan dimulai dari Singapura menuju Yogyakarta. Dan dari sana gue akan lanjut ke Prambanan tanggal 3 dan 4 dan 5-nya. Setelah festival selesai, gue akan balik ke Singapura pada tanggal 6 Juli besoknya. Jadi totalnya ada 4 harian lah. Ini perjalanan yang cukup singkat dan padat. 4 hari buat datang, settling down, enjoying the festival, dan yang bagian yang nggak paling enaknya itu adalah mesti pulangnya lagi. Satu lagi, trip ini trip solo trip. Jadi planning dan pertimbangannya juga beda. Ya kalau misalnya ngetripnya itu bareng rame-rame bareng teman atau bareng keluarga. Untuk trip ini karena di luar kota, gue sengaja pilih penginapan yang jaraknya itu walkable lah ke area festival ground. Alasan utamanya itu sederhana. Untuk festival 3 hari ini jarak ke venue itu penting banget. Karena kalau misalnya setiap malam bubaran festival, terus kita harus mikirin transport, nunggu kendaraannya, segala macem, atau cari cara lah buat balik gitu. Saat semua orang pulang bareng-bareng, itu capek banget gitu. Energi kita tuh pasti habis di situ. Padahal kita tuh udah seharian festival gitu. Makanya tambah capek kan. Makanya kalau misalnya nginepnya deket venue, itu bisa lebih fleksibel, mau pulang lebih cepat, kalau nggak enak badan misalnya, atau mau datang jam berapa aja itu lebih bebas gitu. Misalnya waktu 90s Festival kemarin di Gambir Expo, ini orang-orang masih pada antri keluar parkiran, gue udah leyeh-leyeh bikin pop mie misalnya kayak gitu kan. Dan yang paling gue penasaran, itu adalah justru suasana Prambanan di luar atau setelah jam festival itu sendiri. Pagi harinya itu kayak gimana sih? Terus malamnya setelah pulang bubaran Prambanan Jazz Festival itu seperti apa juga gitu. Nggak tahu gitu, jadi pengen ngerasain juga. Kelihatannya sih sangat seru gitu. Sementara untuk transportasi selama di Jogja, gue sih yang simple-simple aja. Karena gue sendiri itu rail fans, sangat senang sekali naik kereta.
Makanya kalau misalnya selagi masih bisa naik kereta, gue pasti naik kereta gitu. Jadi nanti itu dari bandara ke stasiun Tugu itu rencananya naik kereta aja. Dan ternyata gue baru tahu itu di Jogja ada yang namanya komuter lain juga kan. Gak cuma di Jakarta doang gitu. Ternyata di Jogja ada komuter lain juga, makanya mau nyobain. Excited banget nih pengen nyobain gitu. Terus karena penginapannya tuh nyari yang deket venue, jadi paling nanti kemana-mana ya jalan kaki aja lah kalau bisa jalan kaki gitu. Kalau misalnya agak jauh baru naik taksol. Nah kalau misalnya gue solo travel itu nggak nyewa motor atau nyewa mobil gitu karena kalau sendiri itu lebih fleksibel gitu. Kalau misalnya nyewa-nyewa gitu kan mesti harus nyari parkirannya, nyari ngisi bensin segala macam, belum capek nyetirnya. Tapi beda kalau misalnya mungkin bareng-bareng sama temen atau sama family gitu, sama keluarga. Malah lebih fleksibelnya tuh kalau ada kendaraan sendiri. Untuk video series Prambanan Jazz Festival 2026 ini, nanti gue akan merinci biaya total yang dikeluarkan itu di video terakhir dari series ini. Karena video pertama ini kan masih pre-trip, sebelum trip. Dan sebagian biaya itu masih baru kelihatan setelah nanti benar-benar menjalaninya gitu. Tapi secara umum kan kurang lebih ada dua kategori. Yang pertama itu sebagian dari biaya yang sudah dibayarkan atau yang sudah di-fix gitu, sudah fix dan sudah dikeluarkan. Misalnya tiket festival, tiket penerbangan, hotel segala macam kayak gitu. Lalu ada biaya-biaya yang masih estimasi seperti misalnya makan di sana seperti apa, transport di sana, kemudian pengeluaran harian dan yang paling penting juga oleh-oleh misalnya buat orang di rumah. Buat gue sendiri sih tujuan ngebudget itu bukan untuk membuktikan trip ini murah atau enggak gitu ya, karena kan itu relatif. Tapi buat melihat bahwa kalau kita datang dari luar kota, apalagi gue dari Singapura kan ke Prambanan Jazz ini, kira-kira bagian mana sih yang paling gede gitu, bocornya itu di mana gitu, bagian mana yang bisa dikontrol dan bagian mana yang ternyata worth it to spend gitu kan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi di video series kali ini gue akan mencoba mendokumentasikan perjalanan ini dari beberapa angle gitu, dari beberapa sisi. Mulai dari perjalanan dari Singapura ke Jogja, lalu kenapa gue memilih penginapan yang di situ, misalnya kayak gitu kan. Terus gue juga pengen melihat gimana rasanya di festival ground. Ini kan 3 hari kan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Ambience-nya gimana, crowd-nya gimana, makanannya gimana, harga-harga merchandise segala macam itu di sana gimana, sampai pengeluaran harian yang aktual gue keluarkan di sana itu. Di luar hal-hal praktis seperti itu juga gue pengen menangkap momen-momen yang di luar festival ground gitu, seperti misalnya pagi di sebelum festival gitu kan, di sekitar Prambanan itu ambience-nya itu seperti apa sih gitu kan, terus apa suasana malamnya juga pas perjalanan pulang dari festival ground ke hotel, misalnya ke penginapan gitu. Terus capeknya segimana nih 3 malam di Geber misalnya festival gitu kan. Dan akhirul kalam ya kita kan cuma bisa berencana gitu kan. Mudah-mudahan lancar. Tapi kalaupun misalnya ada perubahan sepanjang perjalanan ya kita fleksibel aja gitu. Tapi mungkin justru serunya itu di situ gitu kan, dan itu yang pengen gua rekam gitu, yang pengen dijalani gitu. Karena buat Contrip ini perjalanan itu seperti bukan tentang datang doang ke festival gitu, tapi tentang gimana festival itu membentuk hari-hari di sekitarnya gitu. Jadi ada satu festival itu saling berkaitan di hari-hari sebenarnya gitu. Jadi kalau kalian mau ikutin perjalanan ini dari awal sampai akhir, jangan lupa subscribe Contrip, ngekonser samper ngetrip, karena Prambanan Jazz Festival 2026 starts here.